Shopee. Shopee 99 Super Shopping Day. Beli semua di Shopee. Gratis ongkir. Belanja. 토코피디아 사자. Bebas ongkir. Tokopedia saja. Buka Tokopedia setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesabaran ya, terutama pada masa yang sulit seperti saat ini. Hari ini Pak Febri akan berbagi cerita mengenai strategi promosi. Tentu kalian sudah tidak asing kan dengan kata tersebut? Apa artinya? Mengapa perusahaan rela membayar mahal untuk melakukan sebuah promosi? Tetapi sebelum membahas mengenai promosi, kita mengenal dulu tentang konsumen, pelanggan, dan pesaing. Gimana harga-harganya daging? Oh jauh beda dari sini. Kalau di pasar sekarang ada yang 13, ada yang 12. Sekarang ini kan 90 tuh ya udah bagus ya. Apakah konsumen, pelanggan, dan pesaing itu? Konsumen adalah pengguna suatu produk tertentu, sedangkan pelanggan merupakan konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa yang melakukan kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa secara berulang-ulang. Pelanggan dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal merupakan pelanggan yang tidak mengonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang aktif langsung mengonsumsi barang ataupun jasa yang mereka beli. Pelanggan jenis ini sering juga disebut sebagai konsumen akhir. Pesaing adalah perusahaan yang memproduksi barang yang sama yang mengejar sasaran pasar yang sama. Ada 4 jenis persaingan dalam dunia usaha. Yang pertama adalah persaingan merek. Persaingan merek adalah perusahaan lain yang menawarkan produk ataupun jasa sejenis kepada pelanggan dengan harga yang relatif sama. Misalnya Shopee dan Tokopedia yang merupakan marketplace dengan tipe produk yang sama. Yang kedua, persaingan industri. Persaingan industri adalah semua perusahaan yang membuat jenis produk yang sama. Misalnya Honda dan Yamaha pada sektor kendaraan bermotor. 3. Persaingan bentuk. Persaingan bentuk adalah semua produk perusahaan yang memberikan jasa yang hampir sama. Misalkan produk minuman kemasan botol. Contoh adalah New Green Tea dan juga teh pucuk harum. Yang keempat adalah persaingan umum. Persaingan umum adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Misalnya perusahaan yang memproduksi barang konsumsi, peralatan dapur, dan lain-lain. Promosi yaitu suatu kegiatan dalam pemasaran yang dilakukan dengan cara memperkenalkan barang kepada masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Promosi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah merubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Misalkan kita ada di suatu pusat perbelanjaan untuk berbelanja. Kita melihat suatu produk tersebut dari harganya, kemudian memilih kualitasnya, kegunaan barang yang akan kita pakai. Itu semua mendasari kita untuk membeli suatu barang dan disebut sebagai perilaku konsumen. 2. Mendorong konsumen agar lebih banyak menggunakan produk dan membeli produk dalam jumlah besar serta mengingatkan konsumen akan manfaat produk. 3. Untuk menarik konsumen merek lain yang bersaing dengan produk yang sedang dipromosikan. Seperti video di awal tadi mengenai Shopee dan Tokopedia, Shopee menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai brand ambassador mereka, sedangkan Tokopedia menjadikan BTS sebagai brand ambassador mereka.
Shopee lebih lekat dengan pembeli wanita, sedangkan Tokopedia lebih lekat dengan pembeli laki-laki. Cristiano Ronaldo adalah figur yang terkenal di kalangan pria, sedangkan BTS adalah artis yang terkenal oleh sebagian besar wanita. Oleh sebab itu, Shopee menjadikan Cristiano Ronaldo untuk menarik pembeli dari Tokopedia yang sebagian besar adalah laki-laki. Sedangkan Tokopedia menjadikan BTS agar pembeli wanita yang ada di Shopee beralih ke Tokopedia. 4. Mempertahankan merek perusahaan. Kita tahu dulu persaingan antara Pepsodent dan Ciptaden. Akhir-akhir ini kita jarang sekali melihat iklan produk dari Ciptaden. Oleh sebab itu, nama mereka atau merek produk mereka turun dibandingkan Pepsodent yang secara rutin menggunakan iklan televisi untuk promosi produk mereka. Sebelum mengenal macam-macam media promosi, kita akan mengenal dulu apa itu bauran pemasaran atau marketing mix. Apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Ada 4 variabel bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk, mulai dari bentuk produk, layanan yang diberikan dalam produk, mengenai ketersediaan garansi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah price. Dalam pemberian harga produk juga perlu diatur dengan strategi baik dalam harga, mengenai diskon, mengenai pembayaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah promotion. Promosi dapat berhubungan dengan strategi penjualan, misalnya dengan mengenai pengiklanan, mengenai promosi penjualan, dan banyak lagi. Serta yang terakhir adalah place. Yang dimaksud place di sini adalah mengenai distribusi. Bagaimana barang itu akan disalurkan kepada konsumen. Kenapa? Kuman yang kamu bawa bisa sebabkan masalah kesehatan untuk adik. Makanya daya tahan kulit dan pakai Lifebuoy. Kulit punya daya tahan untuk lawan kuman. Lifebuoy bekerja dengan daya tahan kulit dan lawan kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy dan daya tahan kulit. Ada berbagai macam jenis bentuk promosi. Yang pertama adalah advertensi atau periklanan. Advertensi cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, advertensi elektronika seperti website, radio, televisi, dan lain sebagainya. Serta transit advertising seperti buletin, poster, stiker, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada personal selling. Personal selling adalah penyajian barang secara lisan dan bertatap muka kepada satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar barang yang ditawarkan bisa terjual. Yang kedua adalah sales promotion. Sales promotion merupakan salah satu bentuk kegiatan promosi yang dilakukan guna merangsang pembelian barang perusahaan. Contohnya adalah melalui sampel, kupon, paket harga, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah publicity. Publicity adalah upaya pendekatan pada masyarakat agar lebih dikenal oleh masyarakat seperti jumpa pers, publisitas produk, bimbingan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai strategi promosi. Sekian dulu ya untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi peraturan pemerintah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai dan kita semua bisa bertemu di sekolah lagi. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.